Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kita mungkin pernah berada dalam satu situasi di mana ada masalah yang menerjang kita bagai ombak yang bergulung-gulung. Di situasi itu, hal yang paling ingin kita lakukan hanya menyendiri bersama dengan Tuhan. Seperti halnya Yesus ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis telah mati, dia ingin menyendiri berkabung. Kemanusiaan Yesus dapat merasakan kesedihan sama seperti kita. Dia ingin mengasingkan diri. Akan tetapi orang banyak tidak memberi waktu kepada Yesus untuk menyendiri. Mereka terus mengikut Yesus. Sebenarnya Yesus dapat menyuruh murid-muridnya untuk berbicara kepada orang banyak itu bahwa ia sedang tidak ingin diganggu. Seperti sekarang misalnya, kalau ada seseorang yang ingin bertemu, ajudan atau pegawainya akan mengatakan, "Bapak lagi istirahat." Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Hati yang tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu membuat Yesus harus bertemu, menjumpai orang banyak itu. Belas kasihan Yesus melampaui kepentingannya. Karena belas kasihanlah dia datang ke dunia ini. Yesus melihat penderitaan orang banyak itu melebihi apa yang dia rasakan saat itu. Bahkan dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu. Manusia itu menderita oleh dosa, sehingga penderitaan itu meliputi banyak hal dalam hidup manusia itu. Yesus tahu tidak ada yang dapat menolong manusia itu dari penderitaan itu. Selama dosa itu berkuasa, maka penderitaan itu terus ada. Selain dari kematian, penyakitlah penderitaan yang sangat berat yang dirasakan manusia itu. Karena itulah Yesus campur tangan terhadap penyakit yang dirasakan oleh manusia itu. Dia menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Saudara-saudara, jika Tuhan berbelas kasih kepada kita, maka kita pun harus memiliki belas kasih kepada mereka yang dikasihinya. Dalam Matius 25 dikatakan, orang-orang yang paling hina, mereka yang tidak diperhatikan oleh dunia ini, tidak punya tempat di dunia ini, tidak punya tempat di masyarakat, orang-orang yang terpinggirkan. Yesus ingin kasih-Nya dikenal oleh dunia ini. Kita harus menjadi bagian dari karya Allah, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka di seluruh penjuru dunia. Kasih Allah harus mengalir
dan hidup kita harus memperlihatkan kasih Tuhan itu, belas kasih Tuhan itu kepada mereka yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Amin.